Oke cukup. Poco X3 sepertinya udah selesai hype-nya. Unboxing udah banyak, begitu juga dengan reviewnya. Buat yang udah beli, baik kalian yang ngerasa seneng maupun ngerasa kecewa karena nggak sesuai ekspektasi, nggak perlu galau. Di video kali ini, gue mau sharing apa aja yang udah gue lakuin ke Poco X3 gue, dan semoga setelah selesai ngeliat video ini, kalian bisa kustomisasi Poco X3 kalian menjadi lebih personal. Let's go! Oke, hal pertama yang gue lakuin adalah mengupgrade kapasitas memori gue. Karena kebetulan gue beli Poco X3 dengan kapasitas 6/64 GB dan menurut gue kapasitas tersebut agak kurang. Kebetulan di rumah gue punya satu micro SD SanDisk yang gak terpakai dan gue juga pakai cuma satu SIM card. Prosesnya sih sebenarnya gampang, tinggal pasin sama tray-nya, pasang SIM cardnya, dan selesai. Kemudian yang kedua, seperti yang kalian tahu di video gue sebelumnya, gue masang tempered glass untuk bagian depan dan juga untuk bagian kamera. Lalu gue juga pasang Garskin dengan motif karbon untuk bagian belakangnya. Kedua, gue ganti layarnya ke dark mode. Caranya adalah dengan masuk ke setting, kemudian kalian pilih display, dan di situ ada dark mode. Langsung aja kalian aktifin. Gue suka model ini karena terlihat lebih kontras dan gak terlalu terang kalau di dalam ruangan. Ketiga, gue ngilangin sistem navigasi yang ada di layar utama. Caranya gue masuk ke setting, terus pilih additional setting, kemudian pilih full screen display, dan di situ nanti kalian bisa pilih full screen gesture. Untuk gesturnya sendiri, kalau kalian belum terbiasa, kalian bisa nyoba dengan mencoba demo yang ada di bagian bawah di menu ini. Menurut gua, tanpa adanya sistem navigasi di bawah layar, layarnya akan terlihat lebih luas. Yang keempat, gua ngedownload beberapa aplikasi yang menurut gua penting. Aplikasi yang ada di sini sifatnya subjektif. Jadi kalau misalnya kalian mau download aplikasi sesuai yang kalian inginkan, nggak perlu copy paste yang ada di layar ini. Tapi untuk sekedar gambaran aja, di sini yang pasti gue butuh WhatsApp, Instagram, YouTube Studio, Spotify, dan juga beberapa aplikasi yang gue butuhin untuk usaha gue. Kalian bebas untuk kustomisasi di bagian ini menurut yang kalian butuhin. Kemudian ke kustomisasi layar, ini yang paling penting. Gimana caranya ngebuat home screen kita menjadi lebih menarik? Pertama-tama, gue ngedownload launcher, dan launcher yang gue pakai di sini adalah Launcher. Aplikasi launcher ini gratis dan menurut gue cukup powerful. Ya walaupun gak sepowerful Nova Launcher, tapi kita harus ingat untuk mendapatkan semua fasilitas di Nova Launcher, kita mesti beli yang Pro seharga 60.000. Menurut kalian worth it apa enggak? Kemudian yang kedua, gue download Icon Packs, dan di sini Icon Packs yang gue pilih adalah Wycons. Gue suka Icon Packs ini karena warnanya pure white dan juga terkesan minimalis. Yang ketiga, gue download KWGT Pro dan ini adalah satu-satunya aplikasi yang berbayar di video ini. KWGT Pro ini memungkinkan kalian untuk kustomisasi widget lebih bagus dan juga kalian akan mendapatkan beberapa aplikasi gratis di Play Store yang hanya mungkin dimiliki oleh orang yang sudah mendownload KWGT Pro ini. Lalu untuk widgetnya sendiri gue pakai Flow KWGT. Kalian bisa download secara gratis di Play Store dan kebetulan si KWGT Flow ini ditujukan untuk pemilik KWGT Pro. Nah untuk bagian jam dan tanggal gue pakai Flow KWGT widget nomor 020, kalian bisa cari aja. Untuk widget cuaca, koneksi dan baterai yang ada di bagian bawah layar gue pakai widget nomor 017. Dan terakhir, gue pakai widget 040 untuk musik player yang ada di second home screen gue. Memang ada sedikit modifikasi yang gue lakuin, seperti di bagian bawah itu gue hilangin jam karena widget di atas jamnya juga udah ada. Kemudian untuk bagian musik player, itu aslinya ada tulisan playing dan stop, tapi gue hilangin karena itu berwarna dan gak terkesan minimalis. Dan untuk widgetnya sendiri, misalnya gue tekan di bagian time, maka gue akan masuk langsung ke aplikasi jam. Kemudian untuk di bagian hari dan tanggal, kalau gue tekan akan masuk ke kalender. Sama juga kalau misalnya di bagian musik player, kalau gue tekan judul lagunya, maka gue akan langsung masuk ke Spotify. Dan yang terakhir, untuk organisasi icon di home screen, gue menggunakan grouping folder. Contohnya di sini di halaman pertama ada kamera. Dan kamera itu kalau gue pencet, gue akan masuk ke aplikasi kamera. Tapi kalau misalnya gue geser ke atas, maka gue akan ngebuka folder yang isinya berhubungan dengan kamera. Seperti Google Cam, Snapseed, Gallery, dan juga Photos. Sama juga di sini ada Google Chrome. Kalau gue geser ke atas maka akan terlihat File Manager, Play Store, dan juga Google Maps. Untuk WhatsApp kalau gue geser ada Instagram, kemudian telepon kalau gue geser ke atas ada kontak dan juga SMS. Kalau kita buka layar kedua,
Sama aja prosesnya. Di sini ada payment, marketplace, YouTube, dan juga business folder yang kalau gue geser ke atas akan ngebuka aplikasi yang menurut gue relevan dengan folder tersebut. Kalau kalian pengen tahu gimana sih caranya ngelakuin kustomisasi lebih detail seperti yang gue sebutin sebelumnya, tulis aja di komen apakah gue perlu buat video tutorialnya. Jadi itulah yang gue lakuin ke Pocophone X3 gue. Dan pertanyaannya bagaimana dengan kalian yang nonton video ini? Apakah kalian sudah melakukan hal yang sama? Karena menurut gue sendiri HP itu sifatnya personal. Jadi apa yang kalian taruh dan apa yang kalian tampilin di HP kalian adalah personality kalian sendiri. Jadi nggak ada salahnya kita bagusin tampilan HP kita, sekaligus kita download aplikasi yang membantu kita untuk mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. This is smartphone, right? Oke, sekian aja videonya. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa buat di like dan juga di share. Kalau belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan dinyalain lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak yang udah nonton videonya sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.